Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 Sistem Informasi Manajemen kelas B. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek kami. Perkenalkan, nama saya Amelia Setia Puspa dengan NIM J0303211108. Saya Muhammad Andriansyah Pamukas dengan NIM J0303211101. Saya Pandu Wicaksono dengan NIM J0303211032. Saya Bagaskoro Dwi Adi Nugroho dengan NIM J0303211039. Saya Muhammad Faus Noval dengan NIM J0303211064. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fawas untuk menjelaskan tentang SDM. Oke. Baik, selanjutnya adalah flowchart sumber daya manusia. Pihak terlibat adalah ada dua. Yang pertama adalah aplikan atau pelamar, kemudian dan HRD. Untuk di sini aplikan memulai websitenya, kemudian dia akan diarahkan login. Jika mempunyai akun, maka dia langsung diarahkan untuk memasukkan username dan password. Setelah itu memencet tombol login. Jika tidak punya, maka dia akan diarahkan untuk membuat akun terlebih dahulu. Setelah itu baru dia menginputkan username dan password lagi. Setelah itu, setelah login, sistem akan menampilkan table vacancies. Selanjutnya, sistem akan menampilkan recruitment form. Kemudian, aplikan dapat menginputkan recruitment form sesuai dengan job desk yang dia mau atau pekerjaan yang dia inginkan. Kemudian, setelah aplikan menginputkan recruitment form, sistem akan menyimpan di database aplikan. Kemudian, sistem akan menampilkan application status bahwa recruitment form telah selesai diisi oleh si aplikan. Kemudian HRD dapat mereview data aplikan. Kemudian HRD dapat menyeleksi. Jika lolos, maka sistem akan mengirimkan email untuk tes selanjutnya. Jika tidak lolos, maka akan dikembalikan ke penampilan dashboard vacancies. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan aplikasinya. Di sini ada 5 pilihan. Saya akan menjelaskan tentang human resource. Selanjutnya akan login sebagai aplikan. Nah, di sini aplikan diminta untuk menginputkan username dan password jika sudah mempunyai akun. Jika belum, maka sign up terlebih dahulu dengan mencet tombol ini. Setelah itu, aplikan mengisikan nama, email, nomor handphone, dan password. Setelah sudah menginputkan data-data tersebut, maka klik sign up. Kemudian diarahkan ke sini lagi untuk menginputkan username dan password yang telah dibuat. Kemudian klik login. Di sini terdapat dashboard job vacancies atau job-job yang sedang dibutuhkan oleh perusahaan. Contohnya ini, read more. Terdapat job detail, job description, dan recruitment qualification-nya. Jika ingin mendaftar, klik apply. Nah, diarahkan ke recruitment form. Aplikan bisa mengisi data-data tersebut. Setelah sudah, klik send application. Nah, selanjutnya sistem akan menampilkan status application submitted. Kemudian cek application status. Nah, di application status ini aplikan sudah fill application, menuliskan tes atau recruitment form-nya. Kemudian nanti jika HRD menyetujui, maka dia akan melanjutkan ke tes interview. Kemudian di sisi HRD, kita akan ke sisi HRD. Diarahkan ke login, memasukkan username dan password, kemudian klik login. Nah, di sini terdapat dashboard yang telah
terdaftar ada member, aplikan, employee statistik, vacancies yang telah melamar dan aplikannya. Kemudian ini ada job desk dari yang dibutuhkan oleh job desk apa ya gimana ya? Job desk yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian ada aplikan ini berisi nggak bisa dipencet. Kenapa ya? Lemot tah. Aplikan ini berisi data-data aplikan yang telah merekrut atau mengisi form. Sekian penjelasan HRD dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kali ini saya akan menyampaikan tentang sistem akuntansi.
Yang terlibat di sini adalah manajer akuntansi dan manajer keuangan. Tugas-tugasnya yaitu menginput laporan arus kas, laporan neraca keuangan, laporan laba rugi, laporan jurnal, dan laporan buku besar. Baik untuk flowchartnya, manajer akuntansi mulai dengan login, lalu diarahkan masuk ke dashboard, lalu menginputkan arus kas, neraca, laporan laba rugi, jurnal, dan buku besar, dan diinputkan ke database yang mana akan dianalisis oleh manajer keuangan. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan sistem informasinya. Baik, pada sistem informasi kita masuk ke bagian accounting. Nah, di sini kita diminta untuk login. Setelah login, di sini terdapat tampilan dashboard yang berisi tentang arus kas, neraca, laba rugi, jurnal, dan buku besar. Kita mulai dari arus kas. Di arus kas, kita dapat menginputkan arus kas dengan cara buat baru. Nah, jika data sudah diisi, lalu kita klik simpan dan tersimpan ke database. Lalu untuk neraca, kita juga dapat menggunakan buat baru. Jika sudah, kita langsung klik icon plus pada neraca. Nah, jika sudah, kita bisa klik simpan dan akan tersimpan ke database. Lalu untuk jurnal, kita bisa dengan klik buat baru, simpan, dan langsung tersimpan ke database. Dan yang terakhir, buku besar, kita dapat menggunakan ekspor, dan lalu akan langsung tersimpan ke database. Baik, sekian tentang akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keuangan. Pada bagian keuangan, pihak yang terlibat adalah manajer keuangan dan direktur keuangan. Lalu untuk list tugas pada bagian keuangannya adalah yaitu yang pertama mengakses database, yang kedua menganalisis laporan dari manajer akuntansi, lalu yang ketiga membuat analisis laporan keuangan, lalu yang keempat memasukkan ke dalam database yang selanjutnya bisa diakses oleh direktur keuangan untuk dievaluasi. Lalu untuk alurnya yang pertama manajer keuangan dan direktur keuangan menginputkan username dan password untuk login. Lalu yang kedua sistem akan melanjutkan ke halaman dashboard. Nah, di dalam sistem manajemen keuangan dapat melakukan akses database untuk membuat analisis laporan keuangan. Di dalam manajer keuangan selanjutnya menginputkan analisis laporan keuangan ke dalam sistem dan akan disimpan ke database oleh sistem. Lalu data tersebut dapat diakses oleh direktur keuangan yang selanjutnya akan dianalisis dan dievaluasi. Lalu selesai. Langsung saja menuju proses demo sistem informasinya. Nah, berikut merupakan sistem informasi yang telah kami buat. Lalu yang pertama klik finance. Nah, di sini akan diarahkan ke halaman login. Kita login terlebih dahulu. Nah, di sini ada halaman dashboard yang berisikan rangkuman dari isi-isi yang ada di halaman keuangan. Lalu laporan akuntansi. Nah, di sini berisi beberapa laporan dari manajer akuntansi yang dapat kita akses sehingga kita dapat mengolah data dan menganalisis data. Contohnya ini. Seperti akun dan kategori. Kita bisa mendapatkan data akun dan kategori, lalu kita bisa ekspor dan kita bisa memilih cetak sebagai PDF, dokumen ataupun cetak sebagai XLS, itu Excel. Kita contoh sebagai PDF. Nah, ketika kita klik cetak sebagai PDF akan muncul berhasil cetak sebagai PDF dan akan secara otomatis PDF akan terunduh. Lalu jika kita sudah mengunduh PDF, kita bisa melakukan analisis sebagai keuangan. Nah, ketika kita sudah melakukan analisis dan kita ingin melaporkan analisis kita dan ingin memberikannya kepada manajer keuangan, kita bisa mengupload filenya
melalui laporan keuangan. Jika kita sudah menguploadnya, maka akan muncul pop-up dokumen berhasil diupload dan manajer keuangan dapat mengakses dokumen yang telah kita upload. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manufaktur, yaitu tentang produksi dari aplikasi itu sendiri. Di sini pihak yang terlibat adalah technical leader sama engineer. Kemudian di tengah-tengah ada sistem yang terlibat. Untuk flow yang pertama akan dimulai dengan login. Biasa dengan login, jika login valid akan langsung menuju ke home project management. Kemudian untuk bagian technical leader akan menuju menu projects, kemudian akan membuat project baru untuk membuat project baru. Kemudian setelah itu tech lead akan menambah engineer ke dalam project yang sesuai. Kemudian setelah itu tech lead akan membuat timeline dari project tersebut. Setelah itu akan memasuki data tersebut akan masuk ke dalam database. Kemudian setelah masuk dalam database, di sini engineer akan mulai login. Jika itu valid akan sama menuju ke home project management. Di sini engineer dapat mengakses project baru yang telah diinsert oleh technical reader. Kemudian setelah itu engineer akan melanjutkan ke proses sistem development. Setelah selesai, engineer akan menyerahkan projectnya ke dalam database project. Kemudian setelah diserahkan akan dilakukan testing system oleh engineer di sini. Kemudian technical leader akan memantau dari proses testing itu sendiri. Kemudian setelah selesai testing system, technical leader akan melakukan review terhadap produk yang sudah selesai. Ketika sudah melakukan review dan produk itu final, maka production akan selesai dan jika tidak akan kembali kepada sistem development. Oke, langsung saja saya akan mendemokan dari sistem informasi manufaktur itu sendiri. Sini kita sudah ke main menu, kemudian kita ke production. Sini kita akan login, kemudian kita akan menuju ke home project management. Sini akan terlihat recent task dan project progress dan project complete yang sudah selesai. Kemudian di sini ada notifikasi dari semua request yang ada kepada technical leader. Kemudian di menu project sini technical leader dapat mencari dan menambah project baru dan menambah engineer terhadap project. Kemudian kita add task ini. Kemudian setelah itu technical leader akan menentukan timeline project tersebut. Setelah itu selesai akan masuk kepada database project. Setelah itu engineer akan melakukan development dan akan dilakukan submit ke database lagi. Setelah itu akan melakukan testing oleh engineer dan dipantau di sini oleh technical leader. Setelah selesai proses testing akan direview oleh technical leader dan di sini akan meng-attach hasil review yang telah selesai dari technical leader kepada engineer. Oke, sekian dari manufaktur. Baik, di sini saya menjelaskan tentang flowchart pemasaran. Di sini yang terlibat ada admin dan klien. Dimulai dengan admin login, kemudian website mengecek apakah username dan password yang telah dimasukkan valid. Jika tidak, maka website akan mengarahkan admin ke halaman login. Jika ya, maka akan masuk ke tampilan admin. Kemudian, admin dapat melakukan input data, produk, data kontak,
data project yang telah diselesaikan, dan data foto. Kemudian, website akan melakukan proses input data yang telah dimasukkan oleh admin tadi, yaitu data produk, data kontak, data project yang telah diselesaikan, dan juga data foto. Kemudian, akan kembali menampilkan ke tampilan website. Kemudian, di sini, klien langsung melakukan registrasi data klien. Kemudian, website memproses registrasi klien. Jika verifikasi data berhasil, maka akan sebelumnya, jika verifikasi data tidak valid, maka akan kembali ke data registrasi klien. Jika valid, maka proses selesai. Kemudian saya akan mendemokan prototipe dari sistem informasi marketing tersebut. Kita pilih marketing. Nah, ini akan masuk ke halaman adminnya. Masukkan username dan password, kemudian login. Nah, di sini admin dapat melakukan edit data atau input data, seperti insert produk, kita insert, kemudian data telah terinsert, kemudian insert kontak, dapat juga insert project yang telah diselesaikan, insert image asetnya. Nah, jika sudah, kita kembali ke kita bisa mengeceknya untuk masuk ke website. Sekaligus saya akan menjelaskan dari sisi user. Di sini, sisi user memulai untuk masuk ke websitenya. Nah, di sini ada dashboard utamanya. Nah, di sini ada navigasi yang sebenarnya bisa langsung kita pilih jika kita langsung ingin melihat, dan juga bisa di-scroll. Kemudian ini adalah produk dari kami, ada Digital Ecosystem, Digital Labs, ada perusahaan-perusahaannya juga yang telah kita inputkan, ada showcase yang telah kita selesaikan, data-data foto tadi, dan di sini ada kontak us kita. Nah, di sini sebenarnya kita sudah ngedirect ke request project. Nah, ketika klien ingin request project, kita pencetkan ke sini request project dan isikan data-data yang ingin kita masukkan. Kemudian kita juga bisa mengupload file dan kita send request project. Di sini request project udah kita kirimkan, biasanya akan menghubungi lewat email. Oke, sekian dari pemasaran. Baik, sekalian saya akan menutup presentasi pada kelompok 1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.